Mungkin ada pertanyaan, saya akan jawab. Mungkin saya akan bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya kembalikan ke Kang Doni. Karena dari tadi sepertinya Kang Doni itu udah capek bicara ini. Saya lanjutkan. Bisa dijelasin yang tadi itu reject sama break. Tadi kan potong penjelasan. Oh iya, pas bagian saya ya. Hah? Di reject itu maksudnya seperti ini, Bli. Handle ini tidak mampu menembus klien yang ini. Jadi dia cuma masuk terus keluar lagi. Sedangkan break itu contohnya seperti ini. Misalnya ini, handle ini break masuk, terus ada handle menu yang di bawahnya itu. Dan kebalikannya kalau dari ini kan dari atas ke bawah, dan kebalikannya dari bawah ke atas. Iya, kalau kita kan biasanya OP-nya di daerah titik rawan di BP itu adalah open, close, dan middle. Kalau daerah OP itu biasanya yang baik seperti ini. Begitu. Berapa jam? Yang mana? Kalau tandanya reject. Reject. Sebenarnya ini ya. Di close-nya ya. Begini ya. Untuk, wah ini suruh analisa hari Senin ini berarti. Menjumpai ini. Reject atau Kalau ini dicek namanya, iya Bu, hari Senin. Nah, kalau kita menurut teori BP ya, bila RT membawa lebih 30 pip atau seukuran BP, price menjauh dari BP, maka akan dikembalikan. Kalau seperti ini, dia kan tidak membawa jauh, tapi membawa masuk ke dalam. Jadi ukurannya di sini. Kalau break di setengah, kemungkinan dia akan naik. Naiknya akan menuju ke mana? Nah, ini jadi pertanyaannya. Open. Bisa di open sini, bisa di setengah sini. Terus naiknya pun sampai sini, kita ukur ring harian EU. Misalnya open daily untuk hari Senin sekitar 100, ya lumayan pas untuk naik di sini. Karena di sini ada BP sell yang strong, yang kuat ya. Ini ada BP up berusaha untuk naik tapi dibalas BP sell, maka untuk hari Senin kemungkinan tapi kan kita punya batasan di sini. Misalnya kita garis di setengah BP ini ya, BP tanggal 4 Juli. Kita lihat di sininya bagaimana kan perilaku candle ini. Apabila dia di sini, entah wah bagus ini untuk nge-sell. Contoh seperti ini. Di sini kita ada, misalnya kita punya batasan harga di low tanggal 3 Juli, sedangkan ada BP di sini. Sini kan masih turun. Kita lihat perlakuannya move candle ini belum ada di sini dan belum ada itu. Apalagi RT ini tidak sanggup ke setengahnya ini.
maka analisanya turun. Tapi jangan lupa kasih SL. Seperti yang tadi dicontohkan Kang Doni itu yang tahanan 20 pip itu saya benar. Pagi OP saya analisanya 120 pip turun pagi di Malang, terus ke Cepu, bukanya Cepu pas buka puasa MC, waduh padahal harganya udah di bawah. Bayangkan berapa kali lipat itu, minimal 500%. Nasib. BP itu bisa nggak ada caranya nggak kita mau menentukan BP setelah BP? Kembali lagi, titik potensial OP itu di BP adalah open, close, dan middle. Kalau seperti ini, misalnya kalau seperti ini, wah ini masih OP lagi ada sebenarnya. Biasanya saya sell di sini dengan SL mungkin di atasnya sini. Oh, tapi kalau setelah BP baru setelah BP itu vendor berikutnya mau OP. Oh, ambilnya berikutnya OP. Sampai bisa mengikuti BP sel di sini. Tapi ingat, misal ada BP sampai sel, ingat ring harian. Ring harian ini apakah sudah memenuhi? Seperti ini. 103 berarti kan memenuhi. Jadi kemungkinan dia akan kembalinya berapa persen? Biasanya maksimal 30-40% dari ring. Jadi tidak begitu ada BP kita langsung open counter gitu, jangan. Kita hitung ring harian. Makanya di Tokyo Samurai itu ada poin kedua, ring dan bentuk market. Jadi kalau ada BP jangan diikuti, di follow. Kalau kita menghitungnya masih sudah pas, ya jangan. Bisa lah di counter. Tapi kalau belum, masih misalnya masih 30% atau 40% dari ring harian, wah bisa diikuti itu. Contohnya seperti ini. Nah, memang enak kalau gambar sudah jadi ya saya terangkan. Ini kan baru 57 pip ya ringnya. Ini bisa diikuti. Kalau yang ikuti ini, waduh, lumayan sih dapatnya, tapi ya harap-harap cemas juga. Nah, kalau seperti ini kasus unik ya. Mengapa dia naik ke atas? Mungkin dijelaskan sudah Kang Doni tadi ya. Teori dari BP adalah menyambung. Bila bergap, BP selanjutnya akan berusaha menutupi. Ini ada gapnya sekitar 44 pip. Ya 44 lah, 44. BP ada BP up, berusaha untuk kesini, tapi tidak sanggup, maka akan dibawa lagi. Nanti kalau seperti yang untuk hari Senin ya, biasanya kalau tidak mau ke bawah ini dia akan ke setengahnya dulu. Nanti dia akan turun atau dia ke bawah dulu 30 pip. Nanti di sini akan ada BP buy menuju ke sini. Nanti ada LP lagi turun gini, lagi lanjut BP sell. Wah sinyal. $1, 1, 2, 3, 4, 5, lumayan. Tapi kalau lihat di gapnya itu kemungkinan ke sana. Iya, kemungkinan Karena enggak. terusnya besar itu ya. Iya, BP sell yang di sini. Kemungkinan besar yang terakhir. Ya, BP sell itu terakhir. BP yang berkuasa adalah BP yang terakhir. Gak usah pikir yang ini, nanti aja ini aja dekat-dekat aja. Ada pertanyaan lagi. Tadi ada di belakang itu, Mas, contoh analisa tuh tanggal berapa aja? Maka sudah terjadi. Gak apa-apa. Silakan untuk EU.
Nanti saya coba menjelaskan berdasarkan TS analisanya. Anda berada di pasar Tokyo bisa, pada saat London bisa, US juga bisa. Ada yang namanya atau sudah ngerti? Gimana? Bentuk market. Sebentar, saya cari terpeannya dulu. Di sini ada ya, ring dan bentuk market. Kalau ini silakan dibaca. Nanti saya kasih kesimpulan versi saya. Maksudnya seperti gini. Ring TO area kisaran 46 pip, di mana jika pada candle 3456 telah mencapai ringnya, maka biasanya akan ada pembalikan harga arah. Contohnya seperti ini mas. Pada candle 3 sampai 6 ada harga yang biasanya kan ringnya tuh 30 ini ring standarnya sampai 46, maka akan terjadi pembalikan. Ini bentuk marketnya untuk biasa terjadi. Jadi begitu ada candle sunset, biasa kita counter di sini. Terus yang kedua, ring London Open dan Tokyo Open kisaran 60 sampai 100 pip. Bila di London sudah tercapai ringnya yang saya sebutkan tadi, misalnya 110, 113 tadi ya, maka pada jam 19 atau jam 7 WIB ya akan terjadi pembalikan harga, pembalikan arah. Tapi kalau sudah 120, maka sesi US-nya tuh biasanya terjadi sideways. Ini contohnya yang US. Ini contohnya yang US. Kalau pembalikan arah itu biasanya seperti ini. Ini contohnya yang US. Di US dia sudah 120. Ini contohnya pembalikan harga di sesi London. Bila di sesi London sudah mentok, maka akan ada terjadi pembalikan harga. Ring untuk US Open area kisaran 120 pip, ring dipenuhi sebelum jam 22, maka biasanya ada pembalikan arah dengan tinggi pembalikan setengah ring terjadi. Dan jika ring dipenuhi setelah 23 jam 11 malam, maka biasanya market setelah itu sideways seperti ini. Ring dan bentuk harga ini biasanya terjadi pada keadaan setelah BP. Bisa dipahami? Bisa. Mengapa ring dan bentuk harga di poin kedua? Karena ring dan bentuk harga itu dikawal oleh batas harga dan BP. Jadi jika sampai ini sudah bisa menentukan batas harga, pengarah dan bentuk kejenuhan titik jenuh, maka ring dan bentuk harga ini bisa mengikuti. Contohnya
Stopper yang baik adalah stopper harga yang sering dicek di area itu. Contoh, harga kan sering reject di sini ya, maksudnya reject itu mantul ya, nggak bisa nembus, ini kan mantul terus. Itu stopper yang bagus. Satu aja di garis, jangan semua ruwet kalau semuanya. Kita dapat satu garis stopper. Disinilah misalnya kita berada di sini. Disinilah kita sudah tahu ini batas harga. Tapi batas harga yang mana? High atau low? Kita lihatlah ininya move candle. Oh, ini rupanya adalah batas harga high. Berarti kita tinggal nyari batas harga low-nya. Kita juga cari yang sering di-reject oleh harga. Kurang anunya historiknya. Nah, misalnya kita dapat high tadi ya, berdasarkan ini. Sekarang kita menentukan low-nya. Kita mencari plan yang sering harga reject di situ. Kita bisa naruh di sini juga bisa ya, atau di bawahnya juga bisa. Tapi kan yang masuk akal kan yang dekat-dekat price itu sendiri, yang lebih masuk akal. Misalnya di sini kita taruh, atau di sini, atau di sini. Misalnya harga tadi yang dekat sini ya, kita tentukan dapat high-nya, kita tentukan daerah sini, sekitar sini, kira-kira harga sedikit di situ. Kita dapatlah batas harga dari high dan low. Pedomannya kita buat garis ini. Oh, di sini adalah high karena move candle-nya ada di atas. Kita dapat. Oh, memang ternyata setelah itu candle-nya ini tidak mampu menembus, kemungkinan akan turun. Seperti itu. Tapi turunnya sampai mana? Nah, inilah bentuk dan range market itu berbicara. Kita ukur range-nya. Oh, 142. Range hariannya itu sudah terpenuhi. Berarti kalau kita mau nge-sell di sini bisa memang. Tapi ya karena range-nya sudah terpenuhi, jangan coba-coba nge-sell. Nge-sell di sini. Seperti itu, atau mencari nge-sell-nya di setengah BB-nya aja. Begitu. Jadi menentukan batas harga, pengarah, range dan bentuk market itu akan mengikuti. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Tapi Mas Dodi sempat yang lima info tamunya kalau boleh ditambahkan. Oh, senang sekali ya. Tidak ya, ingin tahu setelah terbentuk garis-garis itu terus lihat CM5 kan. Oh iya. Sampai kita yang tanggal berapa? Tadi saja saya kasih tanggal 4 Maret. Maret. Itu. Yang ini ya? Iya, iya. Oh, ini bekasnya. Ya, Bekasnya kalian. yang itu aja. Sampai nanya yang mana? Yang di sini? Di atasnya. Sini? Iya. Yang di sini? Iya. Garis yang ini sudah diterangkan ya, dari mana? Nah, terus pertanyaannya, Nah, kalau mau lihat CM5 katanya bisa kalau nggak
Contohnya seperti ini Mas. Ini kan kita mendapatkan batas harga, batas harga head dan load. Di sini akan bila menyentuh ini, ya. Belum saya lanjutkan sudah berarti mengerti, syukurlah. Tapi menurut saya tidak disarankan untuk scapeling. Sebab scapeling itu carinya 5 pip, plottingnya 30 pip, tidak setimpal. Kalau memang benar-benar maksudnya analisisnya bagus, itu memang scapeling bagus, tapi tidak disarankan. Tapi kembali lagi stylenya masing-masing. Tapi memang setelah BP itu pasti scapeling. Saya juga sering main di situ. Kakak boras dia. Iya kan? Setelah BP pasti scapeling sampai dia aja ke belakang. Sampai dia saja histori ke belakang. Histori membuktikan setelah BP itu pasti sideways, bisa under scapeling. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Kalau lihat yang umum tadi Mas Doni bilang yang pertama kita amatnya nggak satu, tapi kita beberapa juga rapat. Iya benar. Rapatnya itu sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, resikonya lebih kecil. Kalau yang di H1 atau H4-nya di atas, terus yang M-nya di bawah, memang bisa, tapi kan beresiko untuk lulus. Kalau misalnya sampean tidak dapat momen untuk di EU, bisa dipelajari, tadi sudah diterangkan ya, untuk di PDF-nya itu ada untuk PRLAIN itu ukuran BP. Itu misalnya jam 9 pagi ya, atau jam 2 siang. Sampai ingin cari momen tidak dapat di EU, mungkin bisa di PRLAIN. Dengan base analisa seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang bisa tembus BP itu berarti hanya banyak BP. Yang bisa tembus BP itu berarti hanya BP atau? Iya. Yang bisa merubah arah tren hanyalah BP. RT itu tidak bisa merubah arah tren. Nanti di sini memang ada ilmu lagi ya, di TS itu namanya BP Advent. Tapi intinya itu tadi adalah BP bersambung, bila bergap maka akan tertutup. Jadi ilmunya dari situ. Yang membuat game itu berarti antara BP itu anu retail ya, RT. Bisa retail. Nanti ada tambah panjang nanti ceritanya. Kapan BP penerusan, kapan BP kembalikan? Nah ini pertanyaan bagus. Ada lagi pertanyaan, nanti saya langsung jawab. Kalau rekomendasi dari Tokyo Samurai, kira-kira RM yang bagus menggunakan Tokyo Samurai gimana? Untuk titik OP yang paling potensial itu di open, close, dan middle dari BP. Itu harga itu sering dicek atau break di situ. Bisa dilihat dari historinya. Ini setengah di atas, ini tidak mampu ke setengah, terus ini
setengah dia. Harusnya ini BP saya, harusnya dia ke bawah terus logikanya. Tapi dia tidak mau ke bawah, dia masuk ngebreak setengahnya, maka kita anggap dia pasti ke atas. Ke atasnya sampai mana? Disitulah ada lem PO sebagai batas harga. Nah, contohnya seperti ini, dia nggak mau ke bawah nih. Price itu tidak mau dibawa oleh RT trader ke bawah. Dia bawahnya ke atas, tapi menembus tengah kita bisa buy di sini. Seperti itu. Maksudnya lebih Pak, apa MM-nya itu loh Pak. Jadi misalnya karena tadi ada ketika berbalik seperti itu kan, jadi kapan seberapa besar nanti kita mau taruh mau buka lotnya berapa, terus SL-nya gitu. Oh iya, nanti mungkin disampaikan Kang Yudi tentang kontrak size, leverage, margin requirement itu penting. Misalnya 100 pip, $100, kita punya uang $100. Maksimal kita OP itu berapa lot nanti diterangkan sama Kang Yudi. Ya, Pak ya, saya aktif dulu. Terus tadi Mas. Ya. Kira-kira apa ada tanda atau sinyal ketika BP itu mau masuk? Iya, benar. Bagus. Hampir sama nanti jawabannya seperti Bapak. Saya jawab ya. Tadi apakah itu tanda-tandanya BP ada pembalikan atau tidak ya Pak ya? Nah, sebuah tren yang kuat bila BP bersambungnya itu sempurna. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini namanya tren kuat. Maksudnya seperti ini. BP saya di setengahnya ini atau begini dilanjutin BP saya lagi. Setengahnya ini dilanjutkan BP saya lagi. Seperti itu. Tapi bila terjadi pembalikan biasanya terjadi gap dulu. Contoh. Contohnya ini saya hapus dulu ya. Ini videonya saya hapus dulu. Nah, ini masalah itu lebih jelas. Seperti ini. Ini namanya tren yang awet. Bila misalnya ini tren BP saya disambung oleh BP saya, dia tidak ada gap. Itu biasanya trennya kuat untuk down. Tapi bila antar BP terjadi gap, itu berarti ada tanda-tanda akan terjadi kayak ini BP saya ada gap. Nah, contoh yang seperti ini. Ini kan sudah trennya untuk up ya. BP saya sudah membawa turun tapi tidak bisa. Ini biasanya terjadi gap. Oh, untuk BP itu nggak ada toleransi gap ya. Hanya PO aja yang 25 pip. Itu biasanya akan terjadi pembalikan arah lagi. Contoh di hari Senin ini. Contoh seperti ini. Ini kan gap. Akan terjadi pembalikan arah. Kembali ke teori BP bersambung. Bila terjadi gap, maka BP selanjutnya akan berusaha menyambung. Di sini ada tanda-tanda buyer itu sudah mulai keluar, tapi dia tidak kuat. Seperti itu.
Jadi gap antar BP itu ada potensial untuk kembalikan arah. Tapi kalau BP-nya menyambung, biasanya di setengah BP ini dia nyambung sel lagi ya, seperti inilah sel, terus di sini sel. Tapi kalau ada gap, kemungkinan akan ada kembalikan arah. Tapi kembalikan arahnya sampai mana? Kembali lagi itulah ada batasan. Bulat aja. Ada pertanyaan lagi mas? Gimana? Berarti ada PR ya yang di 1, 2, 3 hari yang lalu untuk update. Yang tanggal Juli ya? 2, 3 yang dia tadi. Yang ini ya? 2, 3. Ini? Iya. Iya. Di sini kan ada gap ya? Iya. Karena ada teori BP bersambung, maka kemungkinan ada BPF. Di sini sudah ada buyer sudah mulai muncul, entah kan nanti. Makanya tadi saya ngomong kalau dia naik sini akan turun, tapi kalau dia turun sini mungkin habis sini ada BPF. BPF sampai mana? Sampai di sini, di sini. Tapi kalau kita hitung ring harian ya, kira-kira dia sampai sini sampai sini. Nah, mulai dari sini biasanya kalau ada BPA akan sideways di sebelah sini. Nanti sideways-nya nanti dia mau ke bawah terus atau ke atas. Yang jelas buyer sudah mulai muncul. Ini tandanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang tentang margin itu ya. Ya, silakan. Kalau dari yang keterangan tadi berarti teknik sampai ini mengambilkan tidak. Itu sebenarnya kita ini kan membaca chart ya, membaca chart fundamental dan news itu kita lihat. Tapi yang kita cuma lihat, katanya Kang Windy, buy rumor, sell true gitu. Jadi fundamental itu belum tentu benar ya. Katanya Kang Rudi juga, saya lebih mempercayai harga daripada fundamental. Tapi terserah masing-masing. Cuma dari analisa TS ini, yang jelas hari Senin kemungkinan masih down karena banyaknya BP sell seperti ini. Tapi memang sudah ada BP up karena gap ya. Kemungkinan sini akan naik atau CP. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Apa perlu kita memperhatikan juga bentuk-bentuk candle? Kalau punya ilmu tentang bentuk candle nggak apa-apa diterapkan Pak. Kalau bisa diterapkan itu kan mempelajari kan sudah lama, dipasangkan aja sama TS. Tapi memang bentuk candle seperti doji, engulfing seperti itu kan rumit juga lah ya. Maksud saya gini, kita sudah mempelajari itu terus kita buang gara-gara TS itu kan dari bijak. Coba silakan diterapkan lagi ke TS. Tapi kalau di TS itu kita cuma punya 3 teori itu, 3 dasar, TO, bentuk range, dan BP. Dan analisanya diterapkan sebagai batas harga, pengarah, dan titik jenuh. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kesediaan Kang Yudi untuk masalah margin kontrak tes. Silakan Mas. Masalah TO yang bersangkutan, itu resepnya apakah terkadang TO kan tidak bersambung? Iya. Itu resepnya apakah ada tanda-tanda kenapa TO ini tidak bersambung? Oh gitu. Biasanya TO yang terjadi gap itu akibat dari BP. BP yang membuat gap antar TO. Contohnya ini, TO-nya hilang.
Contohnya ini sama ini, oh masih ketutup ya. Ntar kita cari contoh. Ada kok contoh yang contohnya ini ya. Oke, masih bersambung ya, ini sama ini masih. Contohnya ini ya. Ini kan ada gap ini antar TO. Panjang gapnya. Nah, yang membuat gap ini biasanya TO dan gap yang membuat gapnya adalah BP. Dan gap yang dibuat BP terhadap TO biasanya itu lama untuk ditutupi. Tapi menurut teori akan ditutupi tak kapan. Kita tidak bisa memastikan besok atau lusa. Tapi kita ada teorinya. Nah, gap ini kan dibawa BP dibawa lari ke atas ya. Sampai kapan dia ke atasnya? Kita punya teorinya. Ada batas harga. Oh iya. Kita garis saja sembarang. Misalnya ini. Dan BP-nya ini. Kita cari teori belakang. Itu kurang banyak untuk. Nah, ini kita kan buat batas harga di sini. Misalnya running price-nya di sini DOP, daily open price. Kita cari harga yang sekitar daily open price. Nah, di sini ada beberapa TO, mungkin kita cari yang di sini high-nya ya. Misalnya dari open price-nya kan di sekitar sini tadi ya. Kita cari yang bawahnya nilainya. Misalnya ini. BP membawa TO menjauh. Dia sampai harga ini sampai menuju kemana? Di sini kita ada batasan harga. Ternyata dia tidak menembus harga yang kita buat. Dan RT yang di bawah 30 pip kurang lebih ya seharga 1 BP 30 pip, maka harga itu akan dikembalikan ke BP terdekat. Maksudnya seperti ini, seret dibawa kembali sampai sini tugas RT ini selesai, maka tren akan dilanjutkan oleh RT oleh candle selanjutnya. Di sini adalah ada BP sell seperti itu. Tapi TO ini kita yakin akan ditutupi, tapi entah kapan. Kita lihat kalau candle. Kalau seperti ini kan naik-naik terus, dan ditutupnya adalah di sini. Ini TO terakhir. Ini gapnya ya. Ini contoh. Berarti di sini masih ada utang
masih ada utang gap. Di sini ada kalau kurang dari 25 maka ada toleransi. Oh, ini lebih dari 25. 27. Tergantung brokernya ya. Berarti di sini kalau misalnya ini dianggaplah 30 pip ya, gapnya TO. Berarti di sini masih ada utang, maka akan ditutupi. Tapi kita tidak tahu kapan. Seperti itu. Ingat, TO kita anggap sebagai batas harga, bisa diperlakukan sebagai batas harga. Ada pertanyaan lagi? Silakan Mas. Pertanyaan saya agak aneh. Enggak apa-apa. Ya. Apa yang menjadi penyebab terjadinya BP? Kadang-kadang kan orang mengatakan bahwa setelah sekian hari terjadi sideways sehingga nanti pada akhirnya akan terjadi candle panjang. Pengertian candle panjang itu berarti kan big player. Big player ya. Yang pertama. Terus yang kedua, perbedaan antara ada istilah candle bank dengan BP. Iya. Perbedaannya di mana? Bagus ini. Pertanyaan susah saya jawab. Saya tidak mengerti apa itu penyebabnya BP. Yang jelas itu BP ada big player. Ya, yang jadi masalahnya saya tidak mau tahu kan. Itu penyebabnya BP itu apa yang saya jadi masalah. Saya oke pas gitu aja kan. Itu kan masalah. Ya kan? Gak perlu mau berita apa, yang penting ada BP. Yang jadi masalah itu BP itu keluar di mana? Gimana Mas? Jam berapa? Biasanya pas London ya, London ke US. Yang jadi masalah itu kan BP itu keluar di mana dan ke arah mana. Kita tidak perlu tahu menurut saya loh. BP itu siapa yang buat? Nggak ngurus, seperti profit aja. Kita itu ada teori BP menyambung. Inilah alasannya kita pakai. Contoh, lihat BP ini. Ini kita import dari Indonya. 100 pip tanpa BP sekali, sama sekali. RT yang diizinkan itu adalah 1 rate harian tanpa BP. Maka seperti teori tadi itu, harganya di bawah RT retail trader akan dikembalikan ke arah BP terdekat. BP inilah yang berkuasa. Yang sebelah sini nggak ada ya, dibawa ke arah BP. Ini dekat sekali, seperti itu. Jadi bila harga ke sini saya tahu harus mau apa. Di sini bisa buy. Contoh di hari Senin. Kalau harga seperti di sini, kalau misalnya harga sini, saya yakin akan ada BPA ke sini. Atau kalau ada harga di sini atau di sini, saya yakin akan ada BPC di situ. Di situlah maksudnya saya. Saya tak perlu. Nah, kalau masalah candle bank, nah ini yang biasanya kompeten ini jawabnya sebenarnya kalau Rudi, orangnya mana ya? Orang di luar. Candle bank itu sebenarnya candle bank itu seperti misalnya bank dari Jepang ya, seperti kemarin yang URCAF. Jadi banknya menentukan fixed rate untuk France yang sampai 1000 pip tahun yang lalu misalnya. Itulah candle bank yang masuk, bank besar yang masuk. Kalau yang kita omongin ini adalah big player. Contoh di candle bank itu biasanya candlenya tidak umum. Biasanya nggak ada news, nggak ada apa, tiba-tiba yen masuk untuk menstabilkan mata uangnya. Biasanya misalnya pagi yen masuk, plus lari ke atas.
Terus USD kan nggak mau mata uangnya terlalu naik ke atas, dibalas lagi, bes itu handle gerandong itu nggak jelas. Tapi itu memang jarang terjadi. Kalau nggak salah bulan Oktober tahun lalu ya, kalau nggak salah itu satu hari itu ada 4 BP, kalau nggak salah 4 atau 5 BP sebelum 7 ya. Nah ada 7 BP, itulah candle bank. Iya, balas berbalas pantun bisa dipahami, Mas. Menurut saya yang penting itu kapan BP akan keluar. Mungkin saya tambahin untuk MBP. Kalau BP itu kalau mau detailnya ya silakan di Forex Factory itu dijelasin detail apa yang namanya candle bank dan apa yang namanya big player. Kalau dia untuk membedakan itu dia sudah mainnya di TF-nya sudah bukan TF1 lagi. Yang kita TF1 1 menit ya, dia sudah TF second 30 second. Ya identifikasinya nanti di situ ada detail Pak. Cuman di Forex Factory, jadi secara prinsipal candle bank itu adalah candle yang untuk menstabilkan harga. Kalau BP itu kan biasa player yang pemain pasar yang cuma kalau menstabilkan harga, contoh kasus kayak yang Jepang, dia menstabilkan di harga 100 pasti dia akan muncul lagi dan itu harga setelahnya itu tidak akan pernah besar dari lagi, dia akan terus kejar. Mungkin gini, sebelumnya ini mungkin akan sebenarnya ini tadi pagi yang perlu disampaikan, teman-teman mungkin ada yang belum paham cara menghitung kayak EVRA, dasarnya tempat dasarnya meta. Mungkin nanti Kak Yudi akan sampaikan itu dasar, karena dia tiap hari hitungnya itu. Jadi kayak EVRA, stop loss, margin dan sebagainya itu penting karena nanti kita satu lot butuh berapa marginnya. Kenapa kok kadang kan saya sering ada di komplain juga dulu sering begini, kan ini broker ini scam. Nah, kenapa? Saya di broker si A aja bisa open 2 kali, di sini cuma 1 kali. Loh, saya dinakalin sama broker. Saya tanya leverage-nya berapa? Ternyata leverage 1/100. Ya jangan disamakan dengan 1/1000. Kalau 1/1000 bisa opennya berkali-kali dengan modal yang sama. Kalau 1/100 untuk Euro USD sekali open itu butuh $1000. Nah kalau modalnya cuma 1.100 ya cukup 1 aja, nggak bisa lain. Nah ini mungkin perlu nanti biar dijelaskan, dan mungkin nanti untuk yang ke depan enaknya gimana nih untuk kelanjutannya, apa dibikinkan kayak grup aja ya. Skype nggak kuat. Skype kita sudah nyoba, saya sendiri sudah pernah dulu nyoba, di atas 25 nggak bisa. Kita sudah testing enggak, kita pakai webinar, karena ini sudah sukses. Cuman ada masalah dari peserta kebanyakan pakai USD modem ya. Mereka harus cari koneksi yang banter. Kalau nggak gitu, dia kalau mungkin suara aja. Kita mau yang sama visual. Kalau red call cuma suara. Dan gambar pun harus import dari luar gitu. Kalau red call saya. Saya kan gambarnya import dari luar. Jadi dan jeleknya red call lagi kalau kita telat masuk itu percakapan kita nggak bisa dilihat. Jadi kita udah mulai nih jam 2, ternyata kita baru sempat jam 3 baru masuk. Ya 1 jam itu nggak ada. Akhirnya juga sama. Nanti akhirnya kita ulang lagi dari awal. Maksud saya cuma ingin cari yang enak dan bisa baca. Nanti kita bisa tentuin misalkan setiap hari Jumat kita belajar bareng misalkan, kan enak kan itu. Ya Jumat jam sekian kita belajar bareng. Ya sudah, setiap hari Jumat itu meskipun setiap harinya bisa ngobrol di situ, tapi kan maksud saya bisa meninggalkan
jejak gitu loh. Maksud saya itu kalau ya terus terang Pak, kalau suruh ngulang satu-satu ada 300 orang terus ya capek juga gitu loh. Belum lagi nanti saya takutnya juga kan yang sudah kemarin dijelasin, sekarang ada tanya ulang lagi, akhirnya yang sudah kemarin sudah agak sedikit paham akhirnya males gitu. Waduh ini lagi pertanyaan saya kapan mau dijawab lah. Begitu dijawab ada yang protes, saya nggak ngerti Pak ya. Yang berhubung sekarang medianya masih belum ketemu. Sudah ada, jadi kita sudah pakai webinar benernya. Kita Koneksinya masih bagus. Ya koneksinya aja ya, itu mereka harus cari kalau gitu. Dimanapun pasti butuh yang bagus. Skype itu bisa beberapa orang, tapi tulis saja. Oh, kalau tulis bisa banyak. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? 25 grup join grup maksimum. Aku udah nyoba. Karena aku 25 orang maksimum, coba lihat grupnya. Palminggu. Sampai 600. Oh gitu ya? Jadi ditampung dulu gitu Pak, sampai kita menemukan medianya benar. Saya juga. Ya makanya kan, maksud saya kan sayang nanti ke depannya biar nggak ini. Karena kemarin, nah nanti pesan saya juga kalau sudah satu grup ini jangan masukkan temennya. Bukan karena kita pelit, enggak. Saya bukan kalau nggak maunya itu cuma begini. Yang baru datang kan nggak ngerti asalnya kayak bagaimana. Tanya lagi dari awal, nggak selesai. Dan yang sudah belajar akhirnya malas juga akhirnya. Yang ditanyain itu aja nggak ketemu. Teko lagi. Apa nomornya? Maksud saya itu bukan. Jadi kayak misalkan kita sudah satu kelompok. Jadi kemarin kita yang kemarin ada masalah karena itu ya. Ya koneksinya Kalau cuma satu koneksi yang kedua dia masukin teman-temannya. Jadinya tanyanya. Saya rasa kalau webinar di Indonesia masih kurang. Saya pakai koneksi yang via kabel ya, itu pun kalau kan udah gimana? Kemarin nyoba. Saya kemarin coba pakai speedy yang bagus. Ya cuman masalahnya ya itu kan saya pakai wifi speedy otomatis teman-teman saya suruh matiin pakai modem. Smart friend semua. Nah, apalagi pakai modem itu ya susah. Ya. Paling itu Pak ya? 600 bisa ya? Coba. Oh, bulan. Kayak itu punya Pak. Kita bisa maksimum sampai 1000 orang webinar itu. Soal bisa ya? Karena kita bayar yang bayar. Oke. Makanya yang jadi masalah cuma dari pesertanya punya koneksinya. Itu kita nggak bisa. Mau pakai apapun nggak bisa. Oke Pak. Nanti kita Pak ya. Ya. Nah, maksudnya kan ya nanti kita kan ada emailnya Pak ya. Nanti kita coba. Yang pokoknya yang daftar lewat email foto aja, yang ini yang sudah terdaftar ya. Jadi yang di luar itu aku nggak bisa terima lagi udah. Jadi tolong jangan minta temannya, tolong email ke yang itu. Gue di daftar tak reject, tak delete langsung emailnya. Karena aku nggak mau bingung aja, kacauin. Karena kita sudah ada jadwalnya, kita nggak mau ngaco gitu loh. Makanya aku minta yang mau ikut yang kayak gini harus email. Kalau nggak ada di emailku ya nggak bisa gitu. Daftar semua peserta 73 atau 74 orang ini semua ada di dataku. Ya sudah. Kita pakai yang itu. Jadi nanti harapan saya ya ini adalah lanjutannya. Kita nggak kangen sih, kita ada supporter ini karena memang waktu kita terbatas. Kecuali kalau yang mau datang ke Malang, monggo mau sebulan. Siap. Boleh minta alamat kalau scan. Ya nanti biar asal aja nanti ngasihkan. Oh iya, cuma mau saya aksen, ada kurang lebih ada beberapa orang, saya panggil aja namanya ya. Pak Ade Mulya Nasution, itu belum tanda tangan ya, tapi nanti ya, tolong ingatkan saya. Terus Pak Yusuf Wijaya, penggantinya Pak Anton. Yusuf sudah Tadi sudah ada ya? Ada. Pak Chandra Wijaya ada nggak?